Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga sedemikian ramai. Tadi para peserta juga sudah unjuk kebolehannya menyanyi bersama penyanyi yang cantik jelita. Tentunya nanti mobilnya Pak Linja juga akan menyanyi so berkenalan. Dan harapan kita tentunya mohon kita berkomitmen bersama-sama supaya ke depan kita bisa ciptakan pemilu yang berkualitas, aman dan damai, bebas dari fitnah dan ujaran kebencian. Dan harapannya politik ini nantinya juga bisa diminimalisir dari politik money politik atau politik uang. Kemudian monggo kita semuanya bisa menciptakan kondusivitas dan stabilitas untuk memilih para pemimpin yang insya Allah amanah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, namun saya yakin berkat komitmen kita bersama, semoga saja di Jedes yang mungkin banyak sekali komplek ini bermasalah dan sebagainya, warna-warni partainya, namun kita bersama-sama berkomitmen bersama untuk selalu bisa bersahabat, menjaga persatuan dan kesatuan sehingga damai dan tentunya luber. Kita harapkan pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dalam deklarasi peserta pemilu ini, sekalian, kita bicara soal tupoksi dari DPRD khususnya pemerintah. Tentunya pemilu ini dan pemilu kader ini pun sewu akan juga berlanjut. Ya, biayanya pun tidak sedikit. Dan juga tentunya nanti harus kita rasakan bersama-sama. Uang itu juga dari saudara atau rakyat, di khususnya di Kota Yogyakarta, karena tidak banyak pajak. Nah, itu artinya jadilah APBD. Dan APBD itu dalam pelaksanaan dibagi-bagi OPD yang ada termasuk di kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di Badan Kesbangko memang bertugas memfasilitasi ada 14 posko kita ke kecamatan untuk deklarasi pemilu damai, dan hari ini alhamdulillah di Kumandan Jedes yang insya Allah segera kita deklarasikan pemilu damai. Yang jelas dari keragaman yang ada, kami berharap ini menjadi suatu kekuatan, bukan untuk jadi berpecah belah, kongkrak. Itu menjadi suatu kesatuan yang indah karena untuk semua, untuk Indonesia. Tadi waktu kita nyanyi Indonesia Raya adalah untuk Indonesia Raya. Jadi mohon penggalihnya, pemikirannya nanti menuju ke Indonesia Raya, bukan hal-hal yang malah mencederai apa yang menjadi tujuan dari pemilu. Karena pemilu adalah pesta. Nanti kita pesta itu ya untuk bontokan, untuk dongkrak. Nah, ini yang kami harap sangat dari Bapak Ibu sekalian. Semuanya waktu yang diberikan kepada kami, karena ini konsepnya adalah deklarasi damai, paling tidak ada beberapa pemikiran yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita sudah sering melaksanakan pemilihan, baik Bapak Ibu di LPMK, di RT, di RW, gitu ya. Konteksnya sama, bedanya unsur dan tingkatan yang berbeda. Dalam penyelenggaraan pemilu nanti kita ada 3 kelompok minimal ya. Dalam penyelenggaraan pemilu itu ada peserta, ada penyelenggara, dan ada pemilih.
Kebetulan di Jetis ini dan ataupun kota Jakarta, peserta kita tuh komplit ada 18 partai politik. Karena jenjang kepengurusan partai itu yang didaftarkan di KPU itu yang kita verifikasi maksimal di tingkat kabupaten kota. Ada 18 partai politik. Yang kedua, pemilih kita di Jetis khususnya itu ada 20 ribuan pemilih. TPS-nya ada 82 TPS di Kementerian Jetis, dan Jetis termasuk wilayah dapil 3 dengan jumlah kursi 8. Karena kalau Bawaslu itu apa yang dilaksanakan oleh KPU maka itu yang menjadi perhatian dari Bawaslu. Jadi kami sebagai sesama penyelenggara pemilu berkolaborasi untuk terlaksananya proses pemilu yang baik sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan, agar khususnya di Kota Yogyakarta, lebih khusus lagi nanti di Kementerian Jetis ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berkaca dari proses pemilu 2019 ini juga, karena tadi disampaikan oleh Pak Eliza di berkaitan dengan WA blessing dan sebagainya, perlu kemudian menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu, karena di 2019 lalu tadi juga sempat disinggung oleh Bu Menteri, terjadi proses PSU di Jetis ini, jadi pemungutan suara ulang. Harapan kami kemudian dengan adanya proses saat ini, kita duduk bersama tidak hanya dari penyelenggara pemilu saja, tetapi dari pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, kemudian juga Bapak Ibu peserta pemilu, dan juga teman-teman kami di penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Kita bisa duduk bersama untuk kemudian mengantisipasi supaya hal-hal yang di 2019 lalu menjadi catatan bisa berjalan dengan baik di 2024 ke depan. Artinya apa? Penyelenggara pemilu tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Keli, begitu untuk pilkada saja kami dari sisi anggaran menunggu proses yang disetujui oleh Komisi A. Kemudian fasilitasinya secara keseluruhan oleh Bapak Bampol Kota Yogyakarta. Dan kemudian khusus untuk Kementerian Jetis ini, nanti Bapak Ibu di Forkopimstrek ini akan bahu-membahu membersamai proses yang dilaksanakan oleh teman-teman baik di Panwascam maupun di PPK PPS se-Kementerian. Untuk saat ini belum diperbolehkan memasang yang ada tulisan angka dan coblos. Tapi nanti setelah masa kampanye disilahkan, karena saat ini masih proses sosialisasi dan ini diatur di regulasi, ini memang belum diperkenankan mengajak, lagi mensosialisasikan saja, belum sampai ke tahap visi-misi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harapan kami bisa juga ditaati oleh peserta pemilu, dan nanti di proses kampanye ayo kita bersama-sama mengikuti prosesnya dengan tertib sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapak Bampol, kemudian Bu MPP, dan juga tentunya dari Komisi A juga berharap demikian agar proses pemilu di Jetis nanti bisa berjalan dengan baik. Bicara pilihan itu adalah setiap orang mempunyai hak pilih, dan kami bersama teman-teman Panwascam akan mengawal itu, memastikan supaya di wilayah Jetis juga tidak ada lagi ruang yang dibatasi terkait dengan biasanya di beberapa wilayah akan memasang wilayah kampung A tidak diperbolehkan memasang atribut apapun. Itu ya, beberapa titik sempat terjadi seperti itu. Nah, kami mengawal supaya ini tidak terjadi, karena apa? Peserta pemilu mempunyai hak untuk menyampaikan visi-misinya, untuk menyampaikan program-programnya ke depan. Nah, hal ini juga akan kami sampaikan secara masif kepada seluruh kementerian di wilayah Kota Yogyakarta agar hak peserta pemilu juga diperoleh, dikawal dengan baik. Hak pemilih untuk memilih sesuai dengan pilihannya juga tidak terlanggar. Hal ini yang kemudian nanti kami harap bisa bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya, tentunya untuk Jogja yang damai, karena Jogja adalah barometer politik
kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jadi kita luar biasa, apa yang terjadi di Jogja itu langsung dideker di tingkat nasional, beritanya langsung se-Indonesia akan mendengar gitu ya. Semoga kita bisa mewujudkan dengan kebersamaan kita sinergi yang luar biasa untuk Jogja terwujud pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kementerian dan Masyarakat Jedes Kota Yogyakarta. Kami Kementerian dan Masyarakat Jedes Kota Yogyakarta Menyatakan. Satu. Siap turut serta. Berperan aktif. Dalam mewujudkan. Situasi yang kondusif. Damai. Dan menggembirakan dalam pesta demokrasi tahun 2024. Dua. Menolak segala bentuk pelanggaran dalam pesta demokrasi tahun 2024. Tiga. Menjadikan pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan masyarakat kota Yogyakarta. Terima kasih. Semoga kita semua bisa berkomitmen seperti ini dan tentunya Jedes selalu aman terkendali. Jogja sekali lagi istimewa. Terima kasih. Yogyakarta kudone aman, berhati nyaman, kota seniman, kota pelajar lan kabudayan, Borobudur Prambanan, kuwi Candi Gedhe, Taman Sari Pemandian, ning Kari Bekasi, Tari Srimpi lan Gambyo